Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa peserta didik yang sangat kami banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar daring untuk materi pendidikan agama Islam pada pelajaran menerima qada dan qadar dengan subpelajaran memahami makna qada dan qadar. Para siswa peserta didik yang insya Allah soleh dan soleha di dalam ajaran agama Islam, kita mengenal adanya rukun iman. Adapun rukun iman itu ada 6 perkara. Iman kepada qada dan qadar adalah termasuk rukun iman yang ke-6. Menurut bahasa, qada berarti keputusan atau ketetapan. Sedangkan menurut istilah, qada adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak dari zaman azali. Zaman azali maksudnya adalah zaman di mana kita masih berupa ruh, masih berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian belum berada di alam rahim, apalagi di alam dunia. Para siswa sekalian, keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya sejak di zaman azali, inilah yang dimaksud dengan qada. Sedangkan ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya dan sudah terjadi, inilah yang dimaksud dengan qadar. Dan qadar ini biasanya disebut juga dengan takdir. Adapun takdir itu ada 2 macam. Yang pertama namanya takdir yang sudah tidak mungkin berubah. Takdir yang sudah tidak mungkin bisa dirubah dengan usaha dan ikhtiar manusia ini disebut dengan takdir mubram. Sebagai contoh umpamanya, lahirnya seorang anak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Bahwa adanya manusia suatu saat akan mati. Bahwa besok matahari akan terbit di ufuk timur. Ini merupakan takdir Allah yang sudah tidak mungkin dirubah lagi. Kemudian takdir yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini adalah takdir yang masih berpeluang, berpotensi untuk bisa dirubah atas dasar usaha dan ikhtiar manusia. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa contoh di antara takdir mu'allaq ini adalah kondisi seseorang dalam keadaan miskin, kondisi seseorang dalam keadaan bodoh, kondisi seseorang dalam keadaan sakit,
hal semacam ini masih mungkin diikhtiari, diupayakan. Kalaulah dia bodoh, mungkin dia rajin belajar, suatu saat dia akan berubah jadi pintar. Kalaulah dia miskin, dia rajin berusaha, dia bekerja keras, dan dia hemat menabung, suatu saat dia mungkin akan kaya. Seseorang yang sakit, dia hindari yang menjadi pantangan dan larangannya, dia rutin berobat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesembuhan, maka suatu saat dia mungkin berubah dari sakit menjadi sembuh. Nah, ini takdir yang memang masih mungkin bisa dirubah. Yang namanya manusia hanya bisa merencanakan dan berikhtiar, akan tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan dan kepastian hanya milik Allah semata. Biasanya seseorang yang beriman terhadap qada dan qadar, dia akan menjadi pribadi yang kuat dan tangguh dan tidak mudah berputus asa. Ia sadar bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur sendi-sendi kehidupan. Ia sadar bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kondisi baik dan buruknya setiap makhluk. Setiap orang yang beriman kepada qada dan qadar akan senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya akan menerima dengan ikhlas semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman kepada qada dan qadar ini biasanya ia sangat yakin bahwa setiap pemberian Allah, setiap yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya adalah merupakan pilihan yang terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ia merasakannya sangat pedih dan sakit, sangat sengsara, akan tetapi dia yakin di balik semua itu pasti ada hikmah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada qada dan qadar tidak pernah berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada qada dan qadar selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada qada dan qadar insya Allah ketika ia diberikan karunia, ia tidak akan berlonjak-lonjak kegirangan. Jadi ketika dia diberikan musibah, dia tidak akan menjerit-jerit histeris. Dia yakin semua itu yang terbaik baginya menurut Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang yakin kepada qada dan qadar, menjadi hamba-hamba yang ikhlas menerima setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Para siswa sekalian, mungkin dalam penjelasan singkat ini hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.